Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan lanjutkan video terkait MANOVA pada rancangan acak lengkap. Bagian kedua, lanjutan video sebelumnya. Di video sebelumnya telah kita jabarkan formulasi dan juga prosedur dalam MANOVA. Berikut ini adalah contoh kasus MANOVA, beberapa perlakuan khusus terhadap perkecambahan benih kemiri, penelitian Zuhri 1996, data RAL atau DAS untuk masing-masing variabel pengamatan dituliskan menjadi satu tabel untuk memudahkan perhitungan. Jika pada ANOVA satu tabel berisi satu variabel pengamatan, maka pada MANOVA banyak pengamatan digabungkan seperti data pada tabel berikut ini. Mohon maaf tulisannya tidak terlalu rapi ya, karena tadi terburu-buru, sedikit terburu-buru. Berikut di sini kolom pertama ada perlakuan, terdiri atas rendam air atau disingkat A, kemudian rendam air dan kikis disingkat AK, rendam air dan retak atau disingkat AR, kemudian kolom kedua ada pengamatan, daya cambah atau D, laju cambah atau L, tinggi batang atau T, panjang akar atau P, kemudian berat benih atau B ya. Dan pada kolom berikutnya ada ulangan atau replikasi yang terdiri atas 5 kali ulangan, 5 kali replikasi, dan di kolom 2 terakhir itu jumlah, dan kolom terakhir ada rata-rata. Data ini kita hipotesiskan seperti ini, H0 dengan vektor tau 11 sampai tau 15, sama dengan tau 21 sampai tau 25, sama dengan tau 31 sampai tau 35, dan H1 paling sedikit ada tau IP tidak sama dengan tau JP, di mana I tidak sama dengan J. Baik, kita akan coba ulas, kita akan coba analisis, maaf. Data ini menggunakan SPSS. Baik, kita pindahkan data tersebut, kita entry ke dalam SPSS, dan istilah variabel view-nya dengan kelima pengamatan, dan ada perlakuan serta replikasi. Dan setelah dipindahkan akan menjadi seperti ini. Maaf, ini salah ketik sepertinya ya. 271,00. P2 laju cambah. Laju cambah terakhir adalah 2,71 ya, 2,71, maaf ya. Oke, kita akan analisis, langsung saja kita analisis dengan menggunakan SPSS untuk MANOVA pada rancangan acak lengkap atau yang desain acak sederhana atau sempurna ya. Ini dia analyze GLM multivariat. Kita masukkan semua pengamatan berupa D, L, T, P, B itu ke dalam dependent variable, fix vektornya kita tulis perlakuan di sini, kita pilih perlakuan, dan kemudian covariatnya replikasi untuk model full faktorial, kemudian kontrasnya kalau kita mau gunakan kontras pakai simple, kemudian plot
Plotnya boleh kita berikan horizontalnya perlakuan, continue, kemudian save ini, misalnya kita mau ada Cook's distance, boleh, atau standar error-nya, itu akan muncul di kolom baru ya. Continue, option, kita kalau butuh deskriptif statistiknya, boleh kita tambahkan, continue, dan kita pilih, sini modelnya post-hoc-nya tadi apa ya? Klik OK, di output-nya akan muncul seperti ini. Sebentar. Oke, ini deskriptif. Ini perlakuannya ada rendam air dan kikis, rendam air dan retak. Kemudian ini deskriptif statistiknya, masing-masing rata-rata untuk tiap pengamatan. Kemudian ini hasil dari MANOVA-nya. Untuk MANOVA kita lihat di sini perlakuan yang signifikan, replikasinya tidak ya, karena kolom stick-nya untuk replikasi itu melebihi alfa, sedangkan untuk perlakuan itu kurang dari alfa. Dan ini untuk hasil dari MANOVA lebih lanjutnya juga, test between subject effect untuk detailnya. Dan di sini bisa kita lihat bahwa perlakuan memang mempengaruhi semua ya, semua pengamatan ini, baik itu untuk daya cambah, laju cambah, tinggi batang, panjang akar, dan berat benih. Oke, kalau kita pindahkan dan kita interpretasi, maka menjadi berikut ini. Oke, namun tadi karena ada kesalahan pengetikan pada laju cambah ada 2,71 menjadi 271, itu hasilnya terpengaruh ya dengan itu. Sehingga di sini menjadi tidak signifikan terhadap laju cambah. Seharusnya signifikan, ya itu saja yang perlu diubah. Tapi ini kalau misalnya kita mau lihat dari tabel yang ini, kita abaikan output yang tadi yang benarnya, maka dapat kita interpretasi tabel ini, perlakuan berpengaruh signifikan terhadap pengamatan secara keseluruhan, namun replikasi atau ulangan tidak berpengaruh signifikan. Kedua kesimpulan ini dapat dilihat dari kolom stick yang mendekati 0, dengan kata lain kurang dari alfa 5%. Sedangkan untuk tabel ini, karena di sini, kalau boleh kita lihat di sini ada stick yang sebetulnya, oh ya, lebih dari ini ya, lebih dari 0,05. Nah, ini membuat dia menjadi tidak signifikan. Yang lainnya kan kurang dari 0,05 sehingga signifikan. Oke, jadi interpretasinya adalah perlakuan berpengaruh signifikan terhadap daya cambah, tinggi batang, panjang akar, dan berat benih, namun tidak signifikan terhadap laju cambah. Namun ketika kita bandingkan dengan yang tadi, misalkan setelah kita perbaiki, tadi ada data yang 271 menjadi 2,71 menjadi signifikan karena hasilnya yang ini. Jadi terlihat perbedaannya ya. Itu anggap saja sebagai contoh bagaimana kita ketika menginterpretasi kolom stick-nya itu lebih dari 0,05 ya. Ini untuk yang signifikan semuanya. Karena datanya tadi ada kesalahan ketik 2,71 di laju cambah perlakuan ketiga, perlakuan ya benar. Perlakuan
ulangan kelima ya, ulangan kelima pada perlakuan 3 itu 2,71 seharusnya terketik di awal di analisis awal sebelum saya analisis ulang dengan SPSS ini 271 sehingga membuat si perlakuan ini tidak signifikan terhadap laju cambah, tapi setelah datanya diperbaiki menjadi signifikan. Oke, demikian tutorial singkat untuk SPSS untuk MANOVA pada rancangan acak lengkap, rancangan percobaan acak lengkap atau desain eksperimen acak lengkap atau desain eksperimen acak sederhana. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.